Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abiul Hilmi Aji dengan NIM 12032220078. Dan saya Ronaldo Francisco Silaen dengan NIM 12032220032. Saya Nilu Zanisa dengan NIM 12032220047. Saya Muhammad Fauzi Akbar Maulana Bahtiar dengan NIM 12032220077. Saya Rizana Bilarjito dengan NIM 1203220034. Kami dari kelompok 6A di sini akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar literasi teknologi dengan judul penggunaan sensor dengan menggunakan sistem IoT untuk menjaga kualitas barang di gudang. Saya Abio Hilmi Aji dengan NIM 12032220078. Di sini akan membacakan ringkasan mengenai tugas besar kami, yaitu Internet of Things adalah konsep menyematkan teknologi seperti sensor dan perangkat lunak ke dalam objek untuk berkomunikasi, mengontrol, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain saat berhubungan dengan internet. Proses kontrol di dalam gudang sangat penting untuk kelangsungan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Kali ini kami mendapatkan ide untuk membuat inovasi suatu alat sensor yang bisa mendeteksi produk dalam sistem pergudangan. Apakah produk itu akan segera expired atau tidak dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT secara real time. Tujuannya adalah memiliki fungsi dalam menjaga kualitas barang dan meminimalisir atau mencegah kemungkinan suatu produk itu sendiri agar terjaga kualitas di dalamnya. Kemudian pendahuluan dari tugas besar kami, pemanfaatan IoT dan komputer di dalam gudang barang makanan untuk mengurangi kerugian di dalam gudang yang diakibatkan banyaknya barang yang rusak tanpa diketahui. Pada sistem ini, IoT akan mengirim informasi mengenai kondisi barang dan akan dikirim informasinya ke dalam komputer. Setelah bagian gudang mendapatkan informasi barang, bagian gudang akan dapat segera melakukan pengecekan ke gudang untuk menangani barang yang harus akan ditangani. Gagasan. 1. Ada kondisi kekinian. Dalam sistem pergudangan, perlu digunakannya teknologi yang menunjang produktivitas hingga memecahkan masalah. Inovasi penggunaan sensor dalam sistem pergudangan sangat membantu meningkatkan produktivitas manusia sehingga mempercepat kebutuhan industri, terutama dalam menjaga kualitas barang. Dibutuhkannya sensor yang bisa menjaga dan mendeteksi barang agar tetap terjaga kualitasnya. Pengontrolan tersebut perlu dipantau agar setiap saat kondisi barang dapat diketahui, sehingga dibutuhkan sistem pemantauan secara real time dan dimanapun dapat diketahui. Salah satu alternatifnya adalah pemanfaatan teknologi internet melalui pendekatan Internet of Things atau IoT. Saya Rizana Bilarjito dengan NIM 12032220034 akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu kondisi sebelumnya. Sebelumnya mengenal tentang IoT, masyarakat lebih menggunakan tenaga kerja seperti menggunakan penjaga atau sering disebut quality control untuk menjaga barang tersebut. Tetapi hal tersebut kurang efisien karena manusia membutuhkan waktu istirahat, sedangkan untuk menjaga barang harus dijaga 24 jam. Sehingga warga kesusahan untuk menjamin kondisi barang tersebut aman dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Berikutnya ada perbaikan solusi. Pada saat ini, kami ingin mengimplementasikan sebuah produk yang berbasis sensor.
di mana produk ini dapat membantu di pergudangan untuk mengurangi daya kerusakan barang di pergudangan. Dalam sistem ini, kami menamakan sensor pendeteksi kerusakan barang, di mana sensor ini berbentuk seperti CCTV yang berputar di atas, dan apabila ada barang yang kerusakannya sudah mendekat. Contohnya, 2-3 bulan lagi, maka sensor ini akan berbunyi dan mengirim data-data barang tersebut dan data kerusakannya ke komputer, di mana sudah ada yang menjaga komputer tersebut. Maka ketika datanya sudah masuk si penjaga komputer, dapat langsung lihat situasi barang tersebut dan dapat mengelola barang agar bisa dijual atau bisa cepat untuk dipasarkan. Pihak yang terlibat dalam implementasi ide gagasan dalam upaya mewujudkan terciptanya kondisi yang terbaik di dalam pergudangan perlu adanya pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut yang fungsinya masing-masing sebagai berikut. 1. Developer. Developer berperan sebagai pengembangan dari konsep sistem sensor IoT yang berguna dengan membuat figur secara real time dan mencari barang yang sudah tidak layak pakai. 2. Head of Warehousing, kepala gudang. Kepala gudang berperan dalam mengambil keputusan dan bisa meminimalisir jumlah barang yang gagal menggunakan informasi yang diberikan oleh sensor IoT di dalam gudang. 3. Pengelolaan gudang. Pengelolaan gudang berperan sebagai menjalankan perintah pada gudang untuk mengecek kualitas barang, pengolahan barang, dan menjadi penanggung jawab gudang. Kan saya ada diskusi lain dengan NIM 1203220032. Pada gambar inovasi ini saya akan menjelaskan yang pertama gambar 1 tampilan ketika CCTV yang menggunakan IoT yang dapat mendeteksi kerusakan barang yang akan rusak. CCTV diletakkan di tempat yang strategis agar dapat melihat semua barang-barang yang akan dipantau. Setelah CCTV ini melihat barang-barang yang dipantau, ia akan mengirimkan informasi barang-barang tersebut ke komputer. Dan bagian pergudangan bisa melihat barang yang akan rusak di dalam layar komputer dan akan segera melihatnya ke gudang untuk menangani lebih lanjut barang yang akan rusak. Okay, next. Saya Muhammad Fauzi Akbar, Maulana Badar dengan NIM 12032220077. Berikut kesimpulannya. Sensor pendeteksi barang alat ini sangatlah memiliki fungsi yang besar dalam menjaga kualitas barang, terutama dalam pergudangan. Apakah produk itu akan segera rusak atau tidak, dengan memanfaatkan teknologi IoT secara real time. Tujuannya adalah memiliki fungsi dalam menjaga kualitas barang dan meminimalisir atau mencegah kemungkinan suatu produk itu agar terjaga kualitas di dalamnya. Yang dimana pada sistem ini kita dapat mengurangi angka kerusakan barang yang dapat menyebabkan kerugian pada barang. Sensor ini juga sangat efisien dalam hal kerja dan dapat mengurangi biaya operasional dalam gudang dan dapat meningkatkan profit. Produk ini juga mempunyai harga yang sangat terjangkau yang bisa dibeli bukan hanya oleh perusahaan besar saja, melainkan juga oleh masyarakat atau UMKM. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas besar literasi teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.